Selamat pagi Bapak, mohon izin nama saya Linda Kristianti Refaini, kelas MC203, NIM 250201020769. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang sesi 2 dan sesi 9, yaitu pasar uang dan sistem keuangan non-bank. Bagian pertama membahas pasar uang, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dan yang memiliki dana jangka pendek. Bank Indonesia menunjukkan uang yang beredar tumbuh positif. M1 mencakup uang kartal, giro, dan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Grafik menampilkan pertumbuhan M2, M1, uang kuasi, dan kredit. Pengertian pasar uang, inti definisinya adalah pasar uang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek, yaitu antara 1 hari sampai dengan 1 tahun. Bisa langsung atau lewat perantara. Valuta asing juga bagian dari pasar uang untuk ekspor, impor, dan utang luar negeri. Si pasar uang, ada 4 fungsi utama pasar uang, yaitu perantara perdagangan surat berharga jangka pendek, penghimpun dana, sumber pembiayaan investasi, dan perantara kredit jangka pendek dari investor luar negeri. Tujuan pasar uang, tujuan dibedakan dari dua sisi. Yang sisi pertama adalah dari pihak yang butuh dana, kebutuhan jangka pendek, likuiditas, modal kerja, dan saat kalah clearing. Yang kedua dari sisi pihak yang menanam dana, yaitu tujuannya untuk memperoleh bunga, membantu pihak lain, serta spekulasi. Serta dan pelaku pasar uang. Yang pertama pelaku pasar uang, yaitu bank, yayasan, dana pensiun, asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu. Sementara untuk peserta pasar uang, yaitu lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu. Instrumen pasar uang di Indonesia. 3 instrumen pertama yaitu SBI, Sertifikat Bank Indonesia, instrumen utang Bank Sentral, jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, SBPU, yaitu surat berharga pasar uang, diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia, dan sertifikat deposito. Deposito berjangka yang bisa dipindahkan sebelum jatuh tempo. 4 instrumen berikutnya adalah commercial paper, proms tanpa jaminan, call money, pinjaman antar bank jangka pendek, repurchase agreement, jual dengan janji beli kembali, dan bankers acceptance, kredit untuk eksportir atau importer. Indikator pasar uang mengukur perkembangan pasar. Kelompok yang pertama adalah suku bunga PUAP, volume transaksi PUAP, suku bunga PUAP, volume transaksi PUAP, dan JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate. Kelompok indikator kedua yaitu suku bunga deposito rupiah dan dolar, nilai tukar atau kurs, suku bunga kredit, inflasi, indeks harga konsumen atau IHK, serta SBI sebagai instrumen jangka pendek bebas risiko. Bagian kedua membahas tentang sistem keuangan non-bank, pengertian LKBP, jenis-jenisnya, perbedaan dengan bank, dan reksadana. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBP adalah badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan produktif. Usahanya antara lain mengeluarkan kertas berharga, menjadi perantara memperoleh dukungan dana dalam usaha patungan, dan perantara tenaga ahli. 3. Peran utama LKBP, meningkatkan produktivitas barang atau jasa dunia usaha, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis LKBP yang pertama yaitu asuransi. Asuransi memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian akibat peristiwa tak pasti. Keuntungan bagi pemilik atau perusahaan asuransi berasal dari premi nasabah, pernyataan modal, dan bunga investasi surat berharga. Di nasabah, asuransi memberi rasa aman, berfungsi sebagai simpanan yang dapat ditarik saat jatuh tempo, menghindarkan dari risiko kerugian, memberi penghasilan masa depan, dan penganingan atas kerugian atau kehilangan. Jenis LKBP yang kedua yaitu perusahaan dana pensiun atau taspen.
Dana pensiun, misalnya Taspen, mengelola program manfaat pensiun. Manfaatnya bagi perekonomian nasional, dana iuran menjadi modal dunia usaha, bagi peserta, menjamin pendapatan di hari tua. Manfaat dana pensiun juga dirasakan oleh perusahaan, yaitu dengan loyalitas, kewajiban moral, dan daya saing merekrut, serta karyawan yang memperoleh rasa aman dan kompensasi lebih baik. Jenis LKBP yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menghimpun dan meminjamkan dana kepada anggotanya. Modalnya dari simpanan pokok, yaitu ada sekali di awal, kemudian simpanan wajib, rutin sesuai keputusan rapat, dan simpanan sukarela, tidak ditentukan waktu. Tanda pesan koperasi dari yang ideal, yaitu dari Pancasila, kemudian untuk strukturalnya dari UUD 1945, pasal 33 ayat 1, untuk operasionalnya dengan UU nomor 25 tahun 1992, dan mental atau kesetiakawanan. Keuntungan dari koperasi yaitu tanpa jaminan, terhindar dari rentenir, dan memperoleh SHU tiap akhir tahun. Jenis LKBP yang keempat yaitu bursa efek atau pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli surat berharga jangka panjang. Instrumen utamanya saham atau kepemilikan perusahaan dan obligasi atau hutang. Keuntungannya sumber pembiayaan jangka panjang, alokasi dana optimal, dan diversifikasi. Kelemahan pasar modal, mekanismenya rumit, saham spekulatif, dan sensitif terhadap kurs. Manfaat bagi investor yaitu adanya dividen, capital gain, bunga obligasi, hak suara di RUPS, dan fleksibilitas mengambil instrumen investasi. Bagi emiten, pasar modal memberi dana lebih besar, fleksibilitas, mengurangi ketergantungan pada bank, dividen sesuai laba, dan tanpa jaminan terkait. Bagi pemerintah, mendorong pembangunan investasi dan lapangan kerja. Jenis LKBP yang kelima yaitu perusahaan anjak piutang atau factoring. Adalah pembiayaan berupa pembelian atau pengalihan dan pengurusan piutang. Manfaatnya bagi klien yaitu naiknya penjualan, kelancaran modal kerja, kemudian penagihan, dan efisiensi. Bagi customer yaitu bisa membeli kredit dan layanan lebih baik. Jenis LKBP yang keenam yaitu perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah pembiayaan berbentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha atau investee company. Selain penyertaan, bisa juga berupa obligasi atau pinjaman khusus dengan syarat lebih lama. Keunggulan modal ventura, sumber dana bagi perusahaan baru, penyertaan manajemen, kepedulian tinggi, peluang bantuan modal lain, menaikkan pamor dan mitra baru bagi PPU, serta mendukung usaha kecil dan lapangan kerja. Kelemahan modal ventura. Yang pertama, jangka waktu panjang, terlalu selektif, dan kontrol manajemen bisa diambil alih bila gagal. Kemudian manfaat modal ventura, keberhasilan usaha, efisiensi distribusi, bankabilitas, kemudian pemanfaatan dana, dan likuiditas yang meningkat. Jenis LKBP yang ketujuh yaitu pegadaian. Pegadaian memberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Tujuannya mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar, serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi. Jenis LKBP yang kedelapan yaitu perusahaan sewa guna atau leasing. Leasing adalah pembiayaan penyediaan barang modal secara angsuran. Hak barang tetap di penjual sampai lunas namun barang boleh dipakai leasingnya. Manfaatnya menghemat modal, diversifikasi pembiayaan, syarat fleksibel, dan biaya lebih murah. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Perbedaan pokoknya jadi bank menawarkan giro, tabungan, deposito, kredit, dan sebagainya, dan kegiatannya menghimpun sekaligus menyalurkan dana. Lembaga keuangan non-bank mencakup pasar modal, asuransi, leasing, dan lain-lain, dan lebih fokus pada penyaluran dana saja. Sistem keuangan non-bank. Reksadana adalah wadah menghimpun dana investor yang dikelola manajer investasi ke dalam portofolio efek, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Definisinya diatur dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 20. Tiga unsur penting reksadana: kumpulan dana masyarakat atau individu dan institusi,
investasi bersama dalam portofolio efek terdiversifikasi, dan manajer investasi sebagai pengelola. Hasil untung dan rugi dibukukan dalam nilai aktivitas aktiva bersih atau NAP. Kekayaan reksadana wajib disimpan di bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, sebagai penitipan kolektif dan administrator. Berdasarkan UU Pasar Modal Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukumnya ada dua, yaitu PT dan KIK. Dua bentuk hukum reksadana, yang pertama perseroan PT, berbentuk PT biasa, bedanya pada jenis usaha pengelolaan portofolio. Yang kedua KIK, kontrak antara MI dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. MI mengelola efek, kustodian mengurus penitipan dan administrasi. Demikian Bapak untuk presentasi sesi kedua dan sesi ke-9. Terima kasih.